Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ezra Denswara dari kelas IPS 4. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang masalah ekonomi. Materi yang saya akan menjelaskan akan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Masalah ekonomi secara umum. 2. Masalah ekonomi klasik. Yang akan dibagi menjadi 3, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. 3. Masalah ekonomi modern. 4. Rangkuman. Pertama, saya akan menjelaskan masalah ekonomi secara umum. Secara umum, masalah ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan alat memuas untuk memenuhi kebutuhan sifatnya terbatas, sehingga manusia harus dapat menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan agar seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi. Kedua, saya akan menjelaskan masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik adalah masalah yang dilihat dari sudut pandang yang sangat sederhana, dengan tujuan memperoleh kemakmuran, dan kemakmuran ini adalah suatu keadaan di mana barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan tersedia dan mencukupi kebutuhannya. Dan cara pemecahan masalah ekonomi klasik ini dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertama, saya akan menjelaskan masalah produksi. Bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh banyak orang, menggunakan tenaga kerja, dan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut sehingga bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Kedua, masalah distribusi. Masalah distribusi dibagi menjadi 2, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung artinya menyalurkan barang dan produsen langsung kepada konsumen tanpa melewati perantara, seperti seorang penjual nasi goreng memproduksi sendiri dan langsung menjual di dagangannya kepada pembeli konsumen. 2. Distribusi tidak langsung artinya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara, seperti pedagangan besar, grosir, pedagang kecil, retailer, agen, makelar, komisioner, eksportir, importir, dan penyalur-penyalur yang lainnya. Ketiga, masalah konsumsi. Masalah konsumsi juga dibagi menjadi 2, yaitu faktor intern, meliputi sikap kepribadian, motivasi diri, pendapatan seseorang, selera, dan watak atau karakter. 2. Faktor ekstern, meliputi kebudayaan dan adat istiadat, lingkungan, masyarakat, status sosial, keluarga, dan pemerintah. Ketiga, saya akan menjelaskan masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern dibagi menjadi 3, yaitu 1. Barang apa yang akan diproduksi, berapa banyak, what. 2. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut, how. 3. Untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi, for whom. Pertama, saya akan menjelaskan what atau barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan karena adanya kebatasan sumber daya yang disediakan oleh alam kita. Untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus pandai dalam membuat prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan beberapa jumlah yang sesuai. 2. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut atau how. Memilih cara dan teknologi yang dipakai sangatlah penting dalam proses produksi. Pertimbangan teknologi modern atau pada modal maupun teknologi manual atau padat yang karya tertentu harus melalui proses penghitungan yang detail. Hal ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dalam produksi. Ketiga, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi atau for whom. Masalah ekonomi ini menyangkut pasar yang dibidik, didasarkan dengan penghasilan, daerah, gender, atau usia. Masalah ini sangat mengaruhi oleh distribusi barang tersebut. Sekarang saya akan rangkumkan apa yang saya presentasikan. Secara umum, masalah ekonomi dalam masyarakat muncul karena keterbatasan sumber daya yang untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas.
Masalah ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Masalah ekonomi klasik mencakup proses produksi, distribusi, dan konsumsi. 2. Masalah ekonomi modern lebih menekankan pada barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya, what, bagaimana cara memproduksi, how, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi, for whom. Itu saja untuk presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.